Shalom, salam damai. Kita jumpa lagi dalam Injil Lukas edisi Natal dengan judul perikop Kelahiran Yesus. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikianlah sabda Tuhan. Yesus lahir. Selamat Natal. Haleluya. Immanuel, Tuhan beserta kita. Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus datang. Kita diselamatkan. Kita diselamatkan dari penjajahan setan, dari penjajahan iblis setan yang mengganggu manusia, yang membuat manusia sengsara. Kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus yang hadir, yang mulai dari 0 tahun usianya Tuhan Yesus. 0 tahun. Mulai dari bayi yang mungil, yang lucu, lahir di kota Daud yang bernama Bethlehem. Lahirlah seorang bayi. Sewaktu itu sedang ada sensus yang pertama, sewaktu Kaisar Agustus memerintah. Diadakan sensus. Maria dan Yosef pergi ke Nazaret untuk daftar. Dalam perjalanan, ternyata kandungannya sudah 9 bulan, sudah matang. Yesus siap lahir. Mencari-cari penginapan, tidak ada. Ini menggambarkan betapa kasihannya Tuhan. Padahal Tuhan ya, yang punya langit dan bumi ini, masa nggak dikasih tempat. Dia mengetok-ngetok pintu setiap rumah, minta tolong, saya butuh penginapan untuk istri saya mau melahirkan. Nggak dikasih. Mereka tidak tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus, Sang Pencipta langit dan bumi, sedang datang. Minta tolong, minta disediakan tempat. Sebab tempat ini semua adalah ciptaannya, miliknya. Tetapi mereka tidak sadar bahwa Tuhan mau datang. Tuhan juga perlu tempat. Tapi tidak ada yang memberi tempat kecuali para gembala. Para gembala memberikan tempat kandang dombanya untuk dipakai oleh Maria melahirkan. Ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Dibungkusnya dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Terpaksanya dibaringkan di palungan. Palungan itu tempat makan ternak. Ya, nggak ada keranjang bayi yang bagus, yang empuk, yang bersih, yang pakai AC, yang diberi tabung oksigen. Nggak ada. Ada cuma palungan, tempat makan ternak itu. Banyak rumput-rumput. Tapi ya itu sudah cukup. Ya, Tuhan berkenan hadir meskipun hanya di dalam palungan. Tuhan semesta alam mau hadir, mau merendahkan dirinya, untuk menjadi manusia, untuk merasakan bagaimana menjadi ciptaannya. Tuhan bisa jadi manusia, manusia tidak bisa jadi Tuhan. Tuhan pencipta langit dan bumi berkenan menjadi manusia. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyelamatkan manusia dari apa? Bukan dari penjajahan Romawi, bukan. Dari penjajahan setan, iblis yang ada di dalam hati kita masing-masing. Jadi setan iblis itu ada di dalam hati kita masing-masing. Jadi kita semua itu harus mengusir
yang melawan penjajah. Penjajah apa? Di dalam hati kita tuh ada setan, iblis yang harus kita usir. Nah, itu Tuhan Yesus datang menyelamatkan kita, menolong kita melawan setan itu supaya kita bisa menang, menolak setan, dan akhirnya kita bisa selamat, masuk nanti di rumahnya Tuhan, kembali berkumpul dengan Tuhan, dengan warga surgawi. Harapannya juga dengan saudara-saudara kita juga nanti berkumpul di surga. Dengan catatan kita semua harus menang melawan setan. Setan di mana? Yang ada dalam hati kita itu kita usir. Kita yang ada dalam pikiran kita itu. Jadi setan itu bercokolnya ada di hati, di perasaan, kemudian di pikiran. Itu harus kita usir. Dengan bantuan Tuhan Yesus yang sudah mau datang, kita pasti menang melawan setan. Terima kasih Tuhan Yesus sudah mau hadir, sudah mau hadir di tempat yang tidak nyaman, sudah mau susah-susah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kami. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, mohon di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya di video berikutnya, masih dari Injil Lukas edisi Natal. Terima kasih. Selamat Natal. Tuhan Yesus berkati kita semua.